Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Khairul Aftani, NIM 7. Di sini saya akan membahas materi tentang asal-usul kehidupan. Yang pertama itu ada teori abiogenesis, dan yang kedua itu ada teori biogenesis. Oke, yang pertama itu ada teori abiogenesis. Nah, teori abiogenesis ini dibagi menjadi 3 kata. Yang pertama itu ada A. A ini artinya itu tidak, dan bio itu hidup, dan selanjutnya itu ada genesis yaitu artinya pembentukan. Nah, jadi teori abiogenesis ini kehidupan berasal dari materi yang tidak hidup atau benda mati, dan pembentukannya itu terjadi begitu saja atau secara spontan. Tokoh dari abiogenesis itu ada 2. Yang pertama ada Aristoteles, dan yang kedua itu ada John Needham. Yang pertama Aristoteles. Nah, Aristoteles ini seorang filosof dan tokoh ilmu pengetahuan Yunani kuno. Nah, teori abiogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup yang pertama kali menghuni bumi ini itu berasal dari benda mati. Nah, menurut Aristoteles itu ikan dan katak berasal dari lumpur, dan cacing berasal dari tanah, dan belatung itu berasal dari daging yang membusuk. Nah, itu ada gambarnya. Daging didiamkan secara terbuka, kemudian membusuk dihubung oleh lalat. Nah, selanjutnya itu ada teori John Needham, pendapat dari John Needham. Nah, John Needham itu lahir 1700 Masehi. Seorang kebangsaan dari Inggris. Dia itu melakukan percobaan dengan merebus sepotong daging dalam wadah selama beberapa menit. Tidak sampai steril atau tidak sampai mendidih. Air rebusannya itu disimpan dan ditutup dengan gabus. Nah, setelah beberapa hari air kaldu menjadi keruh dan disebabkan oleh adanya mikroorganisme. Nah, ini gambarnya. Nah, yang selanjutnya itu teori biogenesis. Nah, biogenesis ini menurut bahasa dibagi menjadi 2. Yang pertama bio, dan yang kedua itu adalah genesis. Bio itu hidup dan genesis itu pembentukan. Nah, jadi biogenesis itu pengertiannya kehidupan berasal dari makhluk hidup yang hidup sebelumnya. Nah, teori abiogenesis itu dibantah oleh beberapa tokoh. Yang pertama ada Francisco Redi dan Louis Pasteur. Nah, kemudian ada Lazzaro Spallanzani. Oke, yang pertama itu ada Francisco Redi. Nah, Redi ini hidup pada masa Aristoteles. Pada masa itu belatung dipercaya muncul dari daging busuk, sesuai teori abiogenesis yang dipengaruhi ajaran Aristoteles. Nah, Redi ini tertarik untuk mencari tahu kebenarannya dan melakukan 3 percobaan. Yang pertama itu ada toples yang berisi daging yang tidak tertutup. Ini. Yang kedua itu ada toples berisi daging
ditutup oleh kasa. Yang ketiga itu ada toples berisi daging ditutup rapat. Nah, percobaan yang pertama ini terdapat belatung disebabkan oleh toples yang membuka ini atau tidak tertutup. Yang kedua itu terdapat belatung tapi berada di kasa. Yang terakhir ini dagingnya itu masih utuh dan tidak ada belatung. Nah, kesimpulannya itu Reddy membuktikan bahwa belatung tidak berasal dari daging, melainkan dari telur lalat yang bertelur di daging. Nah, eksperimen ini itu memunculkan teori omnivivum ex ovo, yang berarti semua kehidupan itu berasal dari telur. Yang kedua ada teori dari Lazzaro Spallanzani. Nah, Lazzaro Spallanzani ini menggunakan labu ya. Ada dua percobaan. Yang pertama itu labu diisi air kaldu, kemudian dididihkan, dibiarkan terbuka. Dan yang kedua itu labu diisi air kaldu, kemudian dididihkan, terus ditutup rapat. Nah, hasil yang pertama ini, hasilnya itu air kaldu menjadi keruh dan berbau dan ada mikroorganismenya. Yang kedua itu hasilnya air kaldu tetap jernih, tidak berbau dan tidak ada mikroorganismenya. Yang melatar belakangi percobaan dari Lazzaro Spallanzani ini, Spallanzani tidak setuju dengan hasil percobaan John Needham karena memiliki kelemahan, yaitu air rebusannya itu kurang lama dan tidak ditutup. Nah, kesimpulannya dari percobaannya Lazzaro Spallanzani, Lazzaro membuktikan kelemahan percobaan dari John Needham dengan menstelekan air rebusan dan ditutup ujungnya sehingga tidak tumbuh mikroorganisme pada air kaldu tersebut. Nah, pendapat yang ketiga, yang ketiga itu ada teorinya Louis Pasteur. Pada tahun 1863, Louis Pasteur menyempurnakan percobaan Spallanzani karena para pendukung teori abiogenesis mengatakan bahwa mikroorganisme tidak tumbuh karena tidak ada udara. Menurut mereka, udara itu dibutuhkan untuk menyokong kehidupan. Oleh sebab itu, Pasteur memodifikasi salah satu wadah yang digunakan Spallanzani, yaitu dengan labu leher angsa. Gambarnya seperti ini. Nah, labu leher angsa. Yang pertama ini ada perubusan untuk mensterilikan semua mikroorganisme yang ada di awal. Yang kedua itu setelah beberapa hari didiamkan, tidak ada terlihat mikroorganisme di dalam kartu. Adanya itu di sini, terperangkap di leher angsa. Nah, kemudian Pasteur itu memiringkan labu untuk memasukkan mikroorganisme ke dalam air kaldu, dan hasilnya itu terlihat mikroorganisme bertambah banyak di dalam kaldu. Nah, kesimpulannya air kaldu yang keruh menunjukkan kuman dari udara yang masuk itu ke air kaldu saat posisi labu itu dimiringkan. Nah, hasil percobaan
Louis Pasteur ini menghasilkan 3 pernyataan yang disebut oleh teori biogenesis. Yang pertama, omne vivum ex ovo. Artinya, setiap makhluk hidup berasal dari telur. Yang selanjutnya ada omne ovum ex vivo. Setiap telur berasal dari makhluk hidup. Dan yang terakhir, omne vivum ex vivo. Setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.